Sekarang kita akan bahas materi problem 4. Kalian bisa buka modul kalian halaman 13 untuk materi problem 4. Nah, soalnya ada PT All Night yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan tanggal 1 Januari 2019. Diketahui balance sheet-nya ada aset, liabilities, dan equity. Kemudian ada informasi tambahannya dan pertanyaannya diminta untuk membuat statement of affairs. Nah, pertanyaan statement of affairs ini yang akan diujikan di UTS kalian. Jadi nanti UTS kalian untuk materi insolvensi adalah diminta untuk membuat statement of affairs. Di sini, kalau kalian lihat di neraca, ini kan share capitalnya masih kosong. Share premiumnya juga masih tanda tanya, return earningnya juga tanda tanya. Nah, ini kalian lengkapin dulu neracanya. Cara lengkapinnya berarti kalian lihat di informasi tambahan untuk misinya. Di sini, share capital already. Kalian lihat berarti informasi tambahan nomor 1 dibilang jumlah saham yang beredar 2.345.000 lembar saham. Parnya 2.500 per lembar. Buat nyari share capital, kalian tinggal kaliin aja. Ini jumlah yang beredar dikali 4. Jadi kalian tinggal, tadi yang beredar kan ada 2.345.000 lembar. Kalian harus ingat dulu soalnya ini dia dalam apa? Ini kan soalnya dalam ribuan rupiah. Karena ini dalam ribuan rupiah, ini nolnya kita ilangin 3 ya, biar nggak salah. Berarti di sini sahamnya tadi ada 2.345. Terus parnya 2.500. Berarti share capitalnya 5862.500. Kalau share capitalnya udah keisi, sekarang kita isi yang premium. Yang premium dia jelasin di sini, pada saat penjualan saham, harga jualnya 2.800 per lembar untuk 1.500 lembar, 1.500 lembar. Sisanya dijual dengan harga 2.860 per lembar. Berarti untuk 1.500 lembar ini kita dijualnya 2.800. Karena mau nyari premium berarti kita cari selisihnya kan. Makanya dikurangi 4. Lalu sisa saham. Berarti kan awalnya kita punya 2345. Yang udah kejual 1.500 dikurangin. Kalian kali harga jualnya. Berarti 2.860 dikurang par 2.500. Nanti dapat premiumnya 7.542.200. Kalau udah, ini untuk ini kalian hitungnya dari sini ya. Ini kan totalnya tadi tanda tanya. Kalian ditambahin semua, cari total aset. Udah dapat total aset, kan total aset sama dengan total liabilities dan equities. Berarti ini sama dengan ini. Terus kalian tinggal cari RE-nya dari selisih. Berarti caranya tinggal ini kalian kurangin sama total. Dapat return earningnya minus 5 juta. Kalau kalian lihat catatan yang aku kirim di PPT, itu kan ada notes di bawah kan, dibilang salah satu ciri perusahaan mengalami insolvensi adalah RE-nya negatif. Nah, ini kalian lihat RE-nya negatif. Makanya dia salah satu ciri dia mengalami insolvensi. Sekarang ini neracanya udah lengkap. Kalian bisa langsung ke informasi untuk ngerjain statement of affairs. Sebelumnya, kalau kalian lihat catatan, ini ada udah Cici tampilin schedule statement of affairs-nya. Jadi nanti kalian ujian bikin kayak gini. Susunan statement of affairs sama pertama kalian bikin dulu. Terus nanti dibagi ini buat aset,
Ini buat liabilities dan equities. Nanti karena kalian ujian di kertas, skopnya kan nggak mungkin atas bawah, biasanya nggak cukup kan. Berarti otomatis bisa bikin asetnya dulu sampai selesai, baru liabilities equities-nya. Kalau kayak gini kalian bikin kopnya 2 ya, satu untuk aset, satu untuk liabilities equities, 2 kali bikin. Formatnya kayak gini, awalnya book value, aset, realizable value, deficiency account. Book value itu berarti book value asetnya, realizable value itu nanti nilai yang terrealisasi itu berapa. Terus deficiency account ini selisih antara fair value, nanti ada fair value, kalian kurangi dengan book value, nanti dapat deficiency account. Terus untuk aset, kalian lihat susunannya. Pertama itu aset dimulainya dari aset pledge with fully secured creditors. Ini susunannya udah pasti ya. Terus yang liabilities ini. Aset pledge with fully secured creditor itu maksudnya apa? Jadi nanti aset kalian itu dipakai untuk melunasi hutang, menjaminkan hutang. Nah, kalau fully, jadi dia kondisinya misalnya di sini, kalian punya aset land misalnya, punya land 5.000, terus punya hutang 2.000. Kalian dibilang land-nya itu dipakai untuk melunasi hutang. Berarti kan kalian punya 5.000 dipakai untuk melunasi hutang 2.000. Berarti kan semuanya kelunasin kan? Hutangnya semua habis berarti. Dari land 5.000 semuanya bisa bayar hutang. Nah, kalau kayak gitu itu masuknya ke fully. Asetnya lebih besar daripada hutangnya. Kayak gitu. Kalau partially dia beda, kebalikan. Di sini berarti kalian punya land. Misalnya kalian punya land 1.000. Dibayar untuk melunasi hutang 5.000. Berarti kan di sini hutangnya lebih besar daripada aset kalian. Berarti kalian 1.000 itu kan hutangnya 5.000, tapi kalian cuma punya 1.000 buat lunasin. Berarti kan nggak semuanya kelunas. Kalau nggak semuanya kelunas, dia masuknya ke partially. Jadi bedanya kalau fully asetnya lebih besar, kalau partially hutangnya lebih besar, kayak gitu. Nah, kalau free asset ini nanti kan tadi kalau kalian lihat di neraca, ini kan ada asetnya banyak. Nah, aset-aset yang nggak kepake untuk melunasi hutang, itu masuknya ke free asset. Jadi ini aset bebas yang nggak dipakai buat bayar hutang. Terus total net realizable value nanti kalau kalian udah dapat nilai ini, kalian totalin, nanti dapat totalnya. Nah, liabilities having priority, ini kalian lihat di catatan ya, itu ada 5 liabilitas yang punya prioritas. Di antaranya itu ada biaya administrasi pengadilan, biaya gaji, uang pensiun, unearned, terus pajak. Nah itu biasanya 5 itu yang jadi hutang yang punya prioritas. Terus nanti ini tinggal penjumlahannya aja. Untuk liabilities dan equity, statement of affair-nya pertama-tama itu kalian bikin kopnya liabilities having priority. Yang di sini. Jadi yang di sini sama di sini nanti sama. Terus fully secured creditors itu berarti yang di sini loh. Kalau ada, ini kan kalian ngerjain asset pledge fully secured creditor. Nanti yang di sini berhubungan sama yang di sini. Yang partially berhubungan sama partially di liabilities, kayak gitu. Kalau unsecured creditors berarti hutang yang nggak dijaminkan. Berarti hutang-hutang yang belum dibayar, kayak gitu. Untuk stockholder equity sama, stockholder nanti tinggal dimasukin aja, estimated sama. Sekarang kita masuk langsung ke pengerjaannya. Ini formatnya kalian bisa bikin dulu. Berarti book value, kita ngerjain aset dulu ya. Book value, aset. Nah, ini kalian sisain 2 tempat. Jadi book value, aset, realizable value, deficiency account. Kalau kalian punya kertas, di buku ngerjainnya,
Ini judulnya pindahin di sini. Terus ini book value, aset, ini di spasi gede, depreciation account di pojokan kertas, realizable value. Kayak gini bentuknya. Berarti untuk yang pertama kita bikin asset pledge with fully. Asset pledge with fully berarti yang pertama. Kalau udah, sekarang kita lihat yang fully yang mana aja. Berarti kita perlu lihat soal lagi. Nih. Kalau kalian lihat ini, di informasi tambahan nomor 2, 3, 4, 5. Di sini nomor 2 dibilang, PT All Night menjaminkan bangunan untuk mendapatkan setengah dari total notes payable. Kalau kalian lihat di sini kan bangunan dibayar untuk dijaminkan untuk membayar notes kan. Notes payable kita itu punya 3 juta. Dia bilang dijaminkan untuk mendapatkan setengah, berarti setengah notes-nya itu cuma 1.500.000. Terus ada interest payable-nya itu 135.300. Bangunan ini dijual dengan harga 3.800. Nah, untuk ini kalian yang perlu kalian perhatiin itu berarti kan kita harus klasifikasiin dulu kan. Dia masuknya ke fully atau ke partially. Kalian bisa bikin di coret-coretan kalian dulu. Tentuin dulu ini nomor 2, 3, 4 dia masuk ke fully atau partially. Caranya kalian untuk asetnya ya, kalian lihat nilai fair value-nya, bukan book value-nya. Berarti kalian cek nilai fair value-nya. Berarti ini kita bikin coret-coretan. Bikin coret-coretan dulu. Kalian bisa bikin coret-coretan di kertas kalian. Berarti kan pertama ada building kan. Fair value-nya itu tadi 3.800.000. Udah. Terus dibayar untuk melunasi notes. Notes-nya itu kan tadi 3 juta kan. Tapi dia bilang cuma setengah. Berarti setengah dari 3 juta. Ada 1.500.000. Terus dia bilang lagi di soal itu ada interest 135.300. Berarti ada interest 135.300. Kalau kalian lihat ini kan kalau di total Rp1.635.300. Ini 3.800.000. Berarti gedean asetnya atau gedean utangnya? Di sini aset lebih besar dari utang ya. Berarti ini masuknya ke fully. Karena aset ini lebih besar daripada hutang. Jadi building ini bisa melunasi seluruh hutang, makanya masuk ke fully. Kalau udah nentuin yang A fully, sekarang kita boleh tentuin yang B. Berarti yang B kan itu inventory. Kita cek lagi, berarti inventory dijaminkan untuk mendapatkan bank loan serta bunganya. Inventory dapat dijual dengan harga 920. Berarti fair value-nya 920 juta. Nah, ini sama kayak tadi. Kalian hitung-hitung dulu. Berarti ini inventory. Tadi dia bilang fair value-nya 920 juta. Terus dilunasin bank loan-nya. Kalian cek bank loan itu berapa nilainya. Bank loan itu 980.000. Berarti di sini 980.000. Ada interest payable. Kita cek interestnya berapa.
Di sini kan interest payable-nya nggak dikasih tahu berapa. Terus di sini dia cuma ada bilang 6% per annually. Kita nggak bisa langsung 6% ini dikaliin bank loan 980. Nggak bisa ya itu. Kenapa? Karena kita nggak dikasih tahu bank loan-nya itu ada tanggal berapa. Karena kita nggak tahu dia munculnya tanggal berapa, kita nggak boleh langsung kaliin persentase. Maka dari itu, kita tinggalin dulu ya nomor 3. Kita next ke nomor 4 dulu. Kita lihat informasinya. Berarti yang nomor 4 kan dia bilang, peralatan dijaminkan untuk melunasi sisa notes. Tadi kan notes-nya setengah kan. Notes yang ini udah dipakai setengah. Terus sisanya berarti setengah lagi. Dan sisa bunga dilunasin, dilaku terjual untuk menjaminkan notes. Berarti peralatan untuk menjaminkan notes. Di sini kalian bikin, berarti kan peralatan, equipment, tadi fair value-nya 1.800.000 untuk menjaminkan notes. Berarti kan notes-nya itu tadi sisa setengah kan. Ini udah dipakai setengah, berarti ini sisanya setengah. Setengah dari 3 juta. Berarti ada notes 1.500.000. Terus interest-nya, kalau kalian lihat, notes yang ini sama notes yang ini kan sama. Nominalnya juga sama. Otomatis interest dia sama interest yang ini juga sama. Berarti kalian tinggal masukin aja. Di sini interestnya 135.300, berarti yang ini juga 135.300. Kalau di total notes-nya itu ada 1.635.300. Nah, kalian lihat lagi, asetnya lebih besar daripada hutangnya. Berarti dia fully. Sekarang kita balik lagi ke inventory, karena interestnya udah dapat. Kita cek soal, ada transaksi lain untuk penjaminan atau enggak. Nomor 2 udah clear. 3 lewat tadi. 4 clear. 5 AR berhasil ditagih 2 juta. Prepaid diuangkan 1 juta. Land dijual. Nggak ada informasi penjaminan lagi ya. Berarti interestnya cuma ada 3. Yang ini, dan ini. Karena ini dan ini kita udah dapet, berarti kita bisa cari sisa interestnya untuk nomor 3. Sekarang kita cek di neraca. Saldo interestnya ada berapa? Berarti di neraca itu ada saldo interest 300.000. Berarti untuk inventory interestnya itu sisa. Di neraca punya 300.000. Terus kepake di notes 135.300. Kalian kurangnya 135.300. Terus kepake lagi di notes untuk equipment juga 135.300. Berarti sisa interest untuk inventory adalah 29.400. Kalau kalian total, ini kan dapatnya ini inventory-nya 920. Hutangnya 1 miliar, 1 juta. Berarti asetnya kan nggak cukup untuk bayar hutang. Makanya ini masuknya ke partially karena asetnya lebih kecil daripada hutangnya. Kalau udah diklasifikasiin kayak gini, kalian boleh langsung masuk ke statement of affairs-nya.
Berarti yang fully tadi ada building sama equipment ya. Sekarang kita ke building dulu. Karena ini statement of affairs untuk aset, berarti di sini kalian masukin aset pertama kali. Berarti si building. Terus masukin juga notes-nya yang dilunasin sama interest-nya. Ini untuk book value, berarti kalian pindahin nominal book value dari neraca. Book value-nya building itu 5 juta. Berarti kalian tulis di sini 5 juta. Building 5 juta. Terus buildingnya dijual 3.800.000. Fair value-nya kalian masukin ke sini. 3.800.000. Jadi ini untuk book value, ini untuk fair value. Kalau udah, deficiency account ini selisih antara fair value dikurang book value. Berarti di sini kalian tinggal hitung. Fair value-nya kan ini, dikurang ini. Ya udah kalian tinggal hitung aja. Berarti 3.800.000 dikurang 3.200.000. Ini berarti 3.800.000 dikurang 3.200.000. Dapat 600.000. Untuk notes, kalian nggak perlu masukin book value-nya karena ini untuk aset. Jadi book value aset aja yang dimasukin. Nanti notes masuknya ke book value-nya liabilities dan equity. Kalau udah, sekarang kita cek soal. Dia bilangnya itu melunasi notes setengah ya. Berarti kan yang tadi setengah notes yang udah kita hitung yang dilunasi berarti 1.500.000. Terus interestnya 135.300. Kalau di total 1635.300. Ini kan ada selisih ya. Selisihnya kalau fully kalian masukin ke realizable value. Ini kalian kurangin ini, dapat realizable value. Kayak gitu. Berarti untuk yang transaksi nomor 2 selesai. Sekarang kita ke transaksi nomor 3 berarti. Karena nomor 3 ini partially, kita skip dulu. Kita kerjain yang fully dulu. Berarti kan yang fully lagi itu ada equipment. Berarti kita kerjain sekarang yang equipment. Berarti ini kalian tulis equipment. Terus equipment-nya itu untuk melunasi notes dan bunga. Berarti kalian masukin notes-nya, bunganya juga. Kalau udah masukin nilai bukunya, berarti nilai buku equipment itu ada 890. Ini akumulasi ya. Equipment nilai bukunya ada 2.800.000. Berarti di sini kalian tulis 2.800.000. Salah. Ini equipment, kalian harus kurangin nilai akumulasi ya. Di sini kan ada akumulasi equipment. Jadi yang dimasukin itu book value, jangan equipment-nya aja. Di sini 2.800.000, kalian kurangin 890, nanti dapetnya 1910. Kalau di rumus berarti 2.800.000. Kalian kurangin sama akumulasi. Berarti dapat 1910. Ini untuk book value karena dia masukin nilai book value bukan cost ya. Terus yang di sini kalian masukin nilai harga jualnya, fair value-nya. Berarti fair value-nya itu ada 1.800.000. Berarti kalian masukin 1.800.000. Kalau udah di defisiensi account sama, ini kalian kurangin ini.
Berarti 1.800.000 kalian kurangin 1.910. Dapatnya minus 110.000. Sekarang kita di soal itu dia melunasi notes 1.500.000, kalian pindahin 1.500.000-nya, interestnya juga dipindahin. Terus nanti ini kalian tambah, hasilnya kalian masukin di sini. Terus selisihnya masukin ke realizable value. Selesai. Yang fully udah selesai. Sekarang kita ke judul yang kedua, berarti apa? Seperti ini. Berarti yang kedua itu partially. Berarti kalian masukin yang partial. Yang partially cuma ada satu ya, inventory aja. Berarti langsung aja kalian masukin inventory-nya, terus bank loan-nya, terus interest-nya. Saldonya tinggal pindahin. Berarti inventory-nya punya 950, book value-nya 950, terus terjualnya dengan 920. Terjualnya dengan 920. Bank loan-nya ada 980. Interest-nya yang tadi kita hitung 29.400. Ini kalian totalin dapat di sini. Karena ini partially, otomatis kan ini dikurang ini hasilnya minus kan. Nah, minusnya ini kalian taruhnya di sini. Selisihnya. Jadi nggak ditaruh di realizable value. Karena dia nggak full. Kalau nggak full, ini kan saldonya minus. Nanti ini kita masukinnya ke saldo liabilities yang di sebelah. Untuk partially, posisinya ditaruhnya di bawah. Jadi yang ini untuk fully aja. Sama nanti ada free asset. Kalau partially udah selesai, berarti sekarang kita masukin yang free asset. Berarti sekarang free asset. Free asset. Free assetnya ada apa aja? Berarti kalian masukin aset-aset sisa yang belum dimasukin buat menjaminkan. Berarti ada cash, AR, terus ada inventory. Inventory udah ya. Berarti kita cash, AR, prepaid, terus ada land, ada udah ya, goodwill. Ini kalian masukin semua ke bawah. Untuk free asset, dia nyusunnya itu yang liquid paling bawah sebenarnya. Jadi kayak cash, AR, itu harusnya di paling bawah. Cuma karena nanti kalian pusing nentuin itu, yang liquid gak liquid, kalian naruh acak juga gak apa-apa. Misalnya di sini AR dulu gak masalah. Yang penting cash-nya ditaruhnya di paling bawah ya. Karena itu biasanya cash adanya di paling bawah sih untuk susunan ini. Ini aset-aset yang gak dipakai buat dijaminkan, kalian masukin semua ke sini. Ada 5. Kalau udah, nilai yang di neraca, pindahin semua ke book value. Berarti kan ada R 2590. Tapi ingat, dia punya AFDA. Berarti ini kalian harus selisihin dulu. Nanti dapat di sini selisihnya 2590 yang dikurangin sama AFDA 560. Kalau udah inventory-nya dipindahin juga. Pokoknya semua saldo yang di neraca dipindahin lah ke sini. Inventory tadi dipakai ya, bukan inventory. Nih, prepaid kalian masukin, pindahin, land pindahin, goodwill dipindahin, cash dipindahin. Kalau udah, kita lihat lagi informasi. Dibilang account receivable berhasil ditagih 2 juta. Nah, untuk ini free asset
Di realizable value itu maksudnya nilai yang udah terrealisasi. Kalau account receivable-nya yang diterrealisasi itu maksudnya udah bisa diuangkan, jadi dapat cash gitu anggapannya, dapat uang tunai, bisa dijual kah atau AR yang ketagih kah, kayak gitu. Berarti kan ini AR yang bisa ditagih 2 juta, kalian langsung pindahin ini ke realizable value si 2 jutanya. Terus untuk prepaid juga sama, berarti prepaid itu yang dapat diuangkan 1 juta. Nah, 1 jutanya juga kalian masukin di sini. Land, dia bilang dijualnya seharga book value. Berarti ini kan book value-nya 12 juta. Berarti semua 12 juta diuangkan. Goodwill, karena nggak ada informasi dan nggak dikasih tahu, berarti dia 0. Sebenarnya tanpa dikasih tahu pun kalau goodwill ya, logikanya goodwill kan nggak bisa diuangkan kan. Berarti untuk goodwill, realizable value akan selalu 0. Ini udah pasti untuk goodwill. Jadi untuk goodwill di sini selalu 0 karena dia kan nggak bisa dijual. Untuk cash bentuknya udah apa? Udah uang ya. Berarti langsung di sini pindahin semua uang. Karena realizable value ini nilai-nilai yang terrealisasi, nilai-nilai yang bisa dijadiin cash, yang jadi uang. Kalau udah, untuk defisiensi account-nya, kalian tinggal selisihin. Ini berarti AR ya. Kalian selisihin 2 juta dikurang 2030. Dapatnya minus 30.000. Untuk prepaid, selisihin lagi 1 juta dikurang 1590. Dapatnya minus 590. Land 12 juta dikurang 12 juta. Berarti dapatnya 0. Goodwill 0 dikurang 4.600. Berarti dapatnya 4.600. Cash 250 dikurang 250. Berarti dapat 0. Kalau udah sampai sini, ini kalian hitung total net realizable value. Berarti ini realizable value-nya kalian totalin semua. Nanti dapat sekian. Untuk ini defisiensi account-nya juga kalian totalin dari atas ke bawah, totalin semua, nanti dapat minus 4760. Terus total book value-nya ini kalian totalin juga, tapi itu nanti aja. Kalau kalian mau totalin, ini kan book value udah selesai semua aset-asetnya. Harus kalian totalin. Ini kan dapat 26530. Harus balance ya, sama kayak neraca 26530. Kalau nggak balance berarti kalian salah, ada kurang asetnya. Pokoknya harus balance sama. Kalau total net realizable value udah, kita lihat lagi susunannya. Berarti harus dikurang liabilities having priority. Ini berarti liabilities having priority. Liabilities having priority itu ada apa aja? Tadi liabilities having priority itu ada biaya admin, gaji, salaris, pensiun, unearned, pajak. Nanti kita lihat ke soal. Soal itu dia liabilities-nya ada salaris, ada tax. Berarti yang having priority cuma ini, salaris, gaji, sama pajak ya. Salaris dan tax. Berarti salaris dan tax-nya kalian pindahin juga. Salaris dan tax. Nominalnya kalian masukin di realizable value sesuai saldo neraca 7.600 sama 210.000. Kalau udah, ini kalian itu loh, ditotalin, diselisihin. Ini 17.579 kurangin 7.600 kurangin 210.000. Dapat 17.361. Ini nanti hasilnya net free asset. Jadi net free asset itu sama dengan total net realizable value dikurang
liabilities having priority. Dapat 17,361. Kalau udah, nanti di sini ada akun defisiensi, estimated deficiency. Akun estimated deficiency ini, angkanya kita nggak bisa tahu. Ini dan ini kita belum tahu ya. Kita harus kerjain yang liabilities dulu. Jadi, untuk angka ini dikosongin dulu. Karena kita nggak bisa cari. Kita harus selesaikan yang liabilities.